Nah, zikrullah itu kalau tambah ditancap, maka bangunan istana rohaninya akan tambah tinggi. Jadi sering-sering menancapkan kalimah dalam kolbu, maka Allah akan tinggikan bangunan kolbu. Ada istananya di dalam kolbu. Itulah kalam para ulama, qalbul mu'min baitullah. Kolbu orang beriman itu istananya Allah. Bahkan dalam teks yang lain, qalbul awliya arsullah. Kolbu para awliya, para kekasihnya adalah arasnya Allah, lebih daripada istana. Aras mencakup langit dan bumi. Makanya mereka apapun Allah kasih. Kekasih, kita punya kekasih, punya anak kan dikasihi nggak? Pasangan dikasihi nggak? Ibu sayang sama lakinya, bener. Suaminya pengen kopi, belum ngomong dibuatin nggak? Bener, ya, bener. Berarti emang harus ngomong dulu suaminya ya? Ya, berarti nggak ngerti bahasa kolbu, cintanya masih pakai dompet. Paham, tinggal konfirmasi. Mau buat apa bang? Gitu. Mau kopi, mau teh, tapi jangan teteh bang. Aduh, jangan terus bu. Gawat bu. Ada yang jauh dari istri bu. Saya maksudnya. Baik. Kalau kita sayang sama pasangan, dia terbersit apa, kita tawarkan. Benar. Begitulah Allah kepada kekasihnya. Punya Allah langsung kirim. Caranya macam-macam, ada pakai asbab, ada pakai tajrid. Asbab itu dia berusaha dulu, terbuka aja ruang untuk berusaha. Ada enggak, tiba-tiba ada orang menawarkan bantuan, itu tajrid. Itu urusan Allah lah semua. Itu cara Allah menjamin kekasih-kekasihnya. Maka berjuanglah untuk Allah. In tansurullah yansurkum, pasti Allah bantu. Kita baru berjuang bantu pasangan kita, bantu anak, belum berjuang bantu Allah. Makanya kurang dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau berjuang, kalau pengorbanan makan hati enggak? Makan hati. Siap-siap makan hati kalau berjuang ya. Siap-siap kalau dibenci jika kita berjuang. Apakah kita berhenti berjuang kalau ada orang mencaci maki? Enggak ya. Salah satu perjuangan kita menghidupkan zikrul maut, menghidupkan kajian supaya umat ingat pada kematian. Ingat bahwa ada masanya ruh berpisah dari badan. Tapi bagi orang beriman, kematian adalah kesempurnaan. Disebutkan dalam Al-Quran, ternyata kita dulu pernah mati sebelum ini. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita dulu pernah mati. Mati itu artinya tiada, lalu Allah adakan. Pengadaan pertama itulah masa alam nur, alam arwah. Lalu ditiupkan, meninggal di alam sana, masuk ke alam rahim ibu. Ibu ngerti nggak dulu waktu anaknya ditiupkan ruh? Enggak ya? Punya anak cowok bisa, tapi nggak bisa ya. Berarti ibu-ibu ini sepakat bapak, dia nggak bisa hamil sendiri, nggak bisa nentuin anaknya laki atau perempuan. Udah program ini segala macam, nggak bisa. Di luar sana ada orang yang pengen punya anak, nggak dapat. Tapi di dalam sini banyak yang banyak anak tapi dia putus-putus. Kalau perlu di steril, benar. Emang dunia ini aneh. Begitulah dunia. Ada yang mencari, ada yang nggak mencari tapi malah memutus. Bapak Ibu Saudara yang Thariqat zikrul maut itulah yang turun kepada Imam Al-Haris Al-Muhasibi, disebut dengan Thariqat Muhasabah.
Apa nama thariqahnya? Muhasabah. Nah, carilah majelis-majelis yang bisa bermuhasabah. Muhasabah itu bukan hanya sekedar nangis, tapi muhasabah itu macam-macam. Ada muhasabah zahir, ada muhasabah batin. Orang awam muhasabahnya zahir. Ingat yang zahir-zahir baru bisa nangis. Ingat kalau hidup susah baru bisa nangis. Ingat orang tua meninggal baru bisa nangis. Tapi orang-orang terpilih, mereka menangis karena mereka merasa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bertemu seorang wali Allah. Kami ngobrol-ngobrol tentang puasa. Puasa itu batal, kenapa Pak Kiai? Saya kira batal itu dengan jawaban fikih, makan, minum, menggauli pasangan. Dia bilang enggak. Bagi saya batal secara hakiki kalau engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, ini keras amat nih kajian Pak Kiai. Ya iya, hadis Imam Bukhari mengatakan as-sawmu li, as-siyamu li, puasa itu milikku. Jadi para ahlullah itu mengatakan, setiap aku lupa kepadanya maka qalbuku mati. Jadi kapan qalbu ini mati? Kalau lupa kepada Allah. Karena ingat Allah susah, ingatlah orang yang ingat Allah itu guru mursyid. Ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersamanya jika dia mengingatku. Maka ingatlah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah qalbu kita mulai hidup.